Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua, moga-moga semua sehat ya. Dengan kesehatan itu kita bisa berkarya, jadi karya amal soleh yang sehebat-hebatnya. Kalau sakit, nggak ada yang bisa kita kerjakan kecuali bertobat, berzikir ya. Dengan penuh lirih, suara lirih kepada Allah dalam ketidakberdayaan. Kita akan membahas satu masalah penting ya, yang dulu pernah diungkapkan oleh Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita 100 tahun yang lalu. Ucapan yang terkenal dulu sebelum Indonesia merdeka, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Dan itulah yang kemudian dirumuskan oleh Amin Rais beberapa waktu yang lalu, bahwa ada fenomena negeri kuli. Indonesia menjadi kuli orang Indonesia di negerinya sendiri. Termasuk ada konsep-konsep yang aneh-aneh seperti outsourcing. Ya, contoh ya. Ini agak sedikit personal ya, mungkin mewakili yang lain. Ada tetangga saya itu 4 tahun dia bekerja, setiap tahun diperpanjang. Rajin dia bekerja, pada tahun keempat tidak diperpanjang dan dia sekarang hidup sebagai driver ojek online. Ini karena konsep outsourcing. Nggak ada jaminan hidup di negerinya sendiri. Coba berpikir sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik yang punya anak, menantu, ya, ponakan, saudara, yang hidup bekerja dengan konsep outsourcing, itu berarti tidak ada jaminan setiap tahun itu. Ini pasti ada yang nggak beres ya. Lah kok katanya Indonesia ini negeri yang kaya raya, tapi kok rakyatnya nggak makmur? Tapi pejabat-pejabatnya makmur, lah rakyatnya nggak makmur. Kerja 7 jam, 8 jam di pabrik-pabrik, dengan konsep UMR, upah minimum regional, dan kemudian dihajar dengan konsep outsourcing. Coba. Santri-santri saya juga begitu yang sekarang udah mulai masuk dunia kerja. Itu ada yang istilah dia menjadi gondolamen. Membersihkan apartemen lantai 40, lantai 30 dengan gondola di luar, diterpa angin. Dengan gaji UMR dan masih dibayang-bayangi oleh apakah kontrak kerjanya diperpanjang atau tidak setiap tahun, karena dia dalam perusahaan itu ya bukanlah karyawan tetap tapi outsourcing, dan semua di outsourcing sekarang termasuk security. Dan kakak kandung saya juga begitu, pernah outsourcing tiap tahun. Ya kan? Yang ini ada yang nggak beres ini. Pemerintah dan pemimpin baru harus membongkar ini, bahwa janji proklamasi adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Memajukan kesejahteraan umum. Berarti kita ini pemilik negeri kita, ya kita pemilik negeri yang sah, bukan orang-orang asing itu, perusahaan-perusahaan asing di mana-mana. Ada 15.000 lebih, hampir 16.000 sejak zaman Presiden Jokowi berkuasa, hampir 16.000 proyek Cina, Tiongkok di Indonesia. Ya kita yang bekerja, ya tentu dengan upah
minimum provinsi dan bukan pemilik perusahaan itu kan. Sementara orang-orang Cina itu konon masuk juga nggak pakai paspor kecuali pakai visa kunjungan kerja. Menurut keterangan dari Faisal Basri, mereka tidak membayar ketentuan-ketentuan yang berlaku karena tidak memakai paspor. Dan jumlahnya entah ratusan ribu mungkin. Dan kita sebagai pemilik sah negeri ini, penduduk negeri kita sendiri, Indonesia, itu bekerja di perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan Amerika, perusahaan Inggris, dan lain-lain sebagai kuli di negeri sendiri. Ya, jadi ada dua, outsourcing dan UMR. Ini agak sedikit pribadi. Anak saya sarjana. Pertama masuk di perusahaan, di kantor pusat Grab. Setahun putus kontraknya karena outsourcing. Kemudian pindah ke Sofi di kantor pusatnya juga karena outsourcing juga. Loh, ini negeri-negeri kita, kenapa terus kita susah cari kerja di negeri sendiri dan tidak ada jaminan pekerjaan, jaminan penghasilan di masa depan karena konsep outsourcing itu. Bagaimana menurut Anda kalau itu menimpa putra-putri Anda, menimpa cucu Anda, menimpa ponakan Anda, menimpa adik Anda, menimpa kakak Anda sendiri? Tidak ada jaminan dia hidup tenang di negerinya sendiri, sementara pemilik-pemilik perusahaan yang kaya raya itu, yang orang-orang asing itu menikmati sepotong surga di Katulistiwa, ya ini Indonesia. Sementara kuli-kulinya adalah lulusan ITB, lulusan perguruan tinggi UI, perguruan tinggi IPB, UIN, dan lain-lain. Mereka menjadi kuli-kuli ya, dalam satu sistem kapitalisme global, dan pemilik perusahaannya bukan milik kita sendiri. Ini mesti dibenahi oleh politik, oleh kekuasaan, oleh presiden. Tapi pemerintah justru melahirkan undang-undang Omnibus Law yang dibela oleh Mahfud MD itu. Kita tidak mengerti korban-korban jutaan sudah berjatuhan dengan sistem outsourcing dan sistem UMR. Tapi tidak ada yang membela rakyat itu. Bung Hatta sudah menyediakan exitnya, jalan keluar, yaitu koperasi. Koperasi di negeri-negeri Finlandia, Norwegia, di Eropa itu bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri. Mereka berdaulat rakyat itu karena koperasi, sebagaimana Selandia Baru dan negara-negara yang lain. Bisa sejahtera, memiliki koperasi dan sejahtera. Nggak ada konsep outsourcing, nggak ada konsep UMR. Jadi negara kita, memang kita paham sekarang kenapa Rocky Gerung itu mengatakan, ya, kebijakan yang memihak orang lain, memihak negara lain, dan tidak memihak nasib kita sendiri sebagai orang Indonesia pemilik sah negeri ini, menguntungkan mereka, merugikan kita. Memang itu kebijakan seperti bajingan tolol. Itu saya mengerti dalam konteks kita sebagai negeri kuli terus menerus, ya, karena posisi politik atau karena desain politik yang terus menghisap rakyat Indonesia sendiri yang tidak boleh maju, tidak boleh berkembang kecuali hanya menjadi objek, ya, menjadi buruh murah dengan konsep outsourcing dan upah minimum provinsi. Sementara pengusaha-pengusaha itu mengeruk kekayaan sumber daya alam kita melalui kolaborasi atau melalui persekongkolan jahat dengan penguasa-penguasa. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bukan saja terhormat di depan masyarakat, tetapi menggondol kekayaan Indonesia dalam perlindungan proteksi politik yang aman, karena mereka saling bekerja sama. Kita benar-benar dari tahun ke tahun diperintah oleh pemerintahan yang sangat tolol memang, karena tidak
menjadikan warga Indonesia menjadi raja di negerinya sendiri, yang hidup berbahagia di negerinya sendiri, tapi selalu cemas dari tahun ke tahun dengan satu pertanyaan di relung hati seorang istri, apakah suami saya kontraknya diperpanjang atau tidak? Bagaimana dengan nasib pendidikan anak-anak saya kalau suami saya kontraknya diputus? Bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.